Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Penwork. Jadi kemarin aku sudah pakai dempul baru ya. Kita kemarin kedatangan sebuah dempul baru. Jadi ini adalah dempul bagus ya. Jadi sayang aja rasanya kalau aku tidak kabarkan kepada kalian semua. Oke, jadi di sini kita kedatangan sebuah dempul dari DMS Premium, yaitu fleksibel BPU putih dan juga ada CHPU putih ya. Jadi ada dua jenis dempul sebenarnya yang beredar di pasaran, yaitu BPU dan juga CHPU. Untuk BPO sendiri yaitu adalah benzoyl peroxide, ataupun lebih gampangnya kita bisa lihat dari bentuknya yaitu dengan hardener yang berwarna merah. Sedangkan untuk CHPO itu adalah chloroform hydrogen peroxide. Itu gampangnya kita identifikasi dengan hardener ataupun obat yang berwarna kuning gitu. Jadi untuk di video kali ini aku akan mencoba produk DMS dengan menggunakan dempul BPO. Bagaimana kinerjanya? Langsung kita ke videonya. Kelebihan dari dempul DMS ini yaitu dia memiliki rasio pemakaian yaitu 100:2 ataupun ditambahkan 2% ya dari campuran kita. Dan selanjutnya itu flying time-nya yang cepat yaitu 6 menit, dan juga bisa dipakai untuk dry sanding ataupun wet sanding setelah 25 menit. Dan selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan kertas amplas grade 80 sampai dengan 120 untuk step pertamanya, dan juga untuk step final sanding yaitu di 180 sampai 240 gitu. Jadi dia memiliki aplikasi yang mudah, satu lapis saja bisa langsung nutup ya. Dan selanjutnya yaitu mudah diamplas dengan menggunakan dry sanding ataupun wet sanding seperti yang aku bilang tadi. Dan selanjutnya dia tidak clogging itu tidak, dempulnya tidak nempel di kertas amplasnya gitu. Jadi dia memiliki fleksibel yang tinggi dan juga bisa diaplikasikan di atas plastik. Jadi tidak hanya untuk di plat saja. Jadi selanjutnya yaitu mudah nyambungnya gitu. Ketika kita melakukan soft body repair ataupun spot repair, jadi untuk menyambung antara plat dan cat yang lama gitu, mudah dia nyambungnya gitu. Bertekstur lembut, tidak seperti kebanyakan dempul. Nanti aku jelaskan dempul konvensional yang banyak beredar masih di pasaran ya. Dan selanjutnya itu hemat waktu untuk pengerjaan, baik itu amplas ataupun kita melakukan proses pendempulannya. Satu lagi, tidak boros amplas ya. Suaranya yang dihasilkan dari dempul ini, suaranya mirip dengan suara plat ya, plat besi. Jadi ketika kita melakukan body repair, jadi mobil ataupun Vespa yang kalian kerjakan itu hasilnya seperti keluar dari toko gitu. Jadi tidak terasa dempul yang begitu tebal gitulah dia. Jadi seperti yang aku bilang tadi, DMS Premium ini menggunakan partikel nanoteknologi ya. Dia dimana lebih padat, meminimalisir resiko penyusutan, tidak seperti dempul-dempul konvensional kebanyakan, dimana teknologi yang lama itu masih menggunakan talc ya. Jadi talc itu yang mana partikelnya lebih besar, jadi bisa menimbulkan resiko susut ataupun cracking itu adalah retak ya, dan itu masih sering terjadi di pasaran. Jadi itu kenapa DMS Premium memproduksi dempul seperti ini gitu. Oke, untuk step pengamplasan di sini aku menggunakan kertas amplas grade 100 dan aku menggunakan metode amplas basah ya. Jadi untuk pengamplasan di sini aku menggunakan dua step saja, yaitu pendempulan, pengamplasan, dan dilanjutkan pendempulan lagi dan pengamplasan lagi. Setelah itu pekerjaanku sudah selesai untuk tepung ini gitu. Jadi ini cukup menghemat waktu, tenaga, dan juga bahan pastinya. Untuk pengalaman pengamplasan di sini, aku mendapatkan pengalaman yang cukup gampang dalam proses pengamplasan ini, karena tekstur dempulnya itu cukup lembut untuk diamplas. Jadi setelah semuanya sudah rata dan sudah mulus pastinya, kita lanjut ke proses epoxy primer filler ya, untuk proses selanjutnya.
Dan di sini kita sudah bisa melanjutkan ke proses primer filler dan nantinya dilanjutkan ke proses base coat dan juga clear coat gitu. Jadi untuk di video ini aku cukupkan di sampai proses primer filler aja, dan berarti pekerjaan kita sudah selesai gitu. Aku sedikit akan menambahkan, tadi kan sudah kita jelaskan bagaimana prosesnya dan juga bagaimana keunggulan-keunggulan dari Dempul DMS Premium ini. Jadi aku sedikit untuk mengulas bagaimana apa itu kekurangan dari Dempul ini. Kekurangannya hanya satu, ada beberapa ya, satu mungkin ya. Satu yang kemarin untuk pencampuran hardener, kalian harus memerhatikan ya, jangan mencampur hardenernya begitu sedikit ya, karena ini tidak biasa dengan Dempul konvensional kebanyakan. Karena di proses pertama kemarin aku mendempul itu mencampurkan hardenernya hanya sedikit, jadi dempulnya itu lambat sekali kering dan juga hampir tidak kering bahkan gitu. Jadi aku ulangi, aku korek kembali dan aku ulangi dengan proses pendempulan, aku tambahkan hardener lebih banyak dari yang seperti biasanya, itu baru sip dan cakep sekali gitu. Oke, karena semua pekerjaan telah selesai, maka selesai juga video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang mau mencari dempul atau memilih-milih dempul untuk proyek restorasi Vespa kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh, satu lagi, kita masih memiliki produk dempul dari DMS yaitu CHPO ya. Jadi mungkin perbedaan dari BPO ataupun CHPO, di BPO sudah kita jelaskan, CHPO mungkin tidak terlalu jauh ya. Jadi untuk produk CHPO nya aku akan pakai di proyek-proyek restorasiku ke depan, dan aku tidak menjelaskan lagi apa keunggulan dan juga kekurangan dari produk CHPO ya. Jadi kalian tunggu aja update videoku selanjutnya.